Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmadahu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia-Nya lah kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Yang terhormat Kepala Madrasah yang kami sebut nama beliau, Dr. Romi Bau, SAG, MPDI. Yang saya hormati Bapak, Ibu, pembimbing, teman-teman yang berbahagia. Pemirsa Marisapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami kelas 10C kelompok 1 akan membawakan syaril Quran yang berjudul Perjalanan Kehidupan Manusia. Yang pertama, alam ruh. Alam ruh yaitu alam di mana umat manusia masih berwujud ruh tanpa raga jasad. Al-Quran mengisyaratkan pada waktu itu umat manusia telah secara sepakat bulat mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya, Tuhan yang akan disembah atau untuk mengabdi. Wa iza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu hendak mengembangbiakan keturunan Adam dari tulang sulbi mereka, lalu dimintanya pengakuan mereka atas jiwanya masing-masing. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, kami mengakui engkau Tuhan kami. Hal ini kami lakukan agar nanti di hari kiamat kalian tidak mengatakan, kami dahulu lupa tentang perjanjian ini. Ayat tersebut pun mengisyaratkan semua umat manusia dilahirkan keadaan muslim. Hal ini didukung oleh sebuah hadis yang mengatakan semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan kedua orang tuanya lah yang bisa menjadikan mereka seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis ini tidak menyebut kata muslim, arti kata itu sudah inheren dalam kata fitrah. Yang kedua, alam rahim. Alam rahim adalah masa perpindahan sejak pertama dalam tulang sulbi para ayah dan rahim para ibu sebelum dilahirkan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam menyimpan zuriat di tulang punggungnya, yaitu kaum ahli kanan ahlul yamin dan ahli kiri ahlul shimal. Allah Subhanahu wa taala pernah mengeluarkan semua zuriat dari tulang punggungnya Adam alaihissalam pada Mitsak, hari pengambilan janji manusia untuk mengakui keesahan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala di Naman, sebuah lembah yang dekat padang Masya, yang dekat padang Arafah. Mengenai hal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Arafah ayat 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu hendak mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari tubuh mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kami tidak mengatakan, sesungguhnya kami anak-anak Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesahan Tuhan. Yang ketiga, alam dunia. Setelah alam ruh dilalui, manusia menuju dan hidup di alam dunia, alam kehidupan yang kita jalani sekarang. Setelah kita bersaksi Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka pembuktian atau pengamalannya di alam dunia inilah dalam konsep yang disebut ibadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku telah menciptakan jin dan manusia
kecuali untuk mengabdi kepadaku. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alam ini merupakan alam di mana umat manusia dihadapkan pada berbagai cobaan untuk menguji apakah manusia benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Jadi dunia ini merupakan ajang ujian darinya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sungguhnya kami telah jadikan segala yang ada di bumi ini untuk perhiasan bagi bumi itu sendiri dan penghuninya, untuk menguji siapakah di antara mereka yang paling baik amalnya. Alam dunia merupakan tempat di mana manusia dituntut untuk melaksanakan atau membuktikan pengakuannya kepada Allah, pengakuannya ketika di alam ruh, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Imam Al-Ghazali mengibaratkan dunia ini sebagai sebuah panggung atau pasar yang disinggahi oleh para musafir di tengah perjalanannya ke tempat lain. Disinilah mereka membekali diri dengan berbagai pembekalan untuk perjalanan itu. Setelah alam dunia, manusia akan pergi menuju alam akhirat yang kekal melalui kematian, ajal untuk mempertanggungjawabkan segala amal di dunia baik atau buruk, dan kehidupan kekal di sana dalam keadaan jika amal kita baik dan menderita jika amal kita buruk. Di alam akhiratlah kebahagiaan dan penderitaan hakiki berada. Yang keempat, alam barzah. Sebagai alam transit menuju alam akhir, manusia lebih dahulu tinggal di alam barzah atau alam kubur sebagai hari kebangkitan atau hari pembalasan tiba. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la ali amal salihan fima taraktu qala innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun illa yaumin yab'asun. Orang kafir itu senantiasa tidak ingat akan akibat kejahatannya, sehingga manakala kematian datang pada salah seorang dari mereka, baru dia menyesal. Katanya, "Ya Tuhanku, hidupkanlah aku kembali, agar aku dapat memperbaiki kembali perbuatanku dalam perkara kebajikan yang kusia-siakan." Tidak, itu hanya alasan belaka. Di belakang mereka terdapat sebuah sekat yang menghalangi mereka untuk kembali ke dunia, hingga menjelang hari pembangkitan nanti. Yang dimaksud sekat dalam ayat di atas adalah alam barzah. Alam barzah menurut sebagian mufasir adalah semacam dinding yang menghalangi manusia antar dunia dan akhirat. Orang yang sudah meninggal berada di sana sampai datangnya hari kebangkitan kiamat. Di alam barzah ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siksaan bagi pendosa mulai diberlakukan, demikian juga kebahagiaan bagi pembuat amal saleh mulai dirasakan. Yang kelima, alam akhirat. Kehidupan di alam dunia ini hanyalah sementara, bukan kehidupan manusia yang sesungguhnya. Kehidupan yang sebenarnya abadi adalah kehidupan di akhirat. Wa hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirati lahiyal hayawan la kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini tidak lain hanya sebagai hiburan dan permainan. Kehidupan yang sebenarnya ialah kehidupan akhirat, kalau mereka itu mengerti. Setelah transit di alam barzah, manusia memasuki alam yang hakiki dan abadi, yakni alam akhirat. Di alam akhirat, semua manusia dibangkitkan kembali dan dikumpulkan semuanya. Diperlihatkan kepada mereka seluruh amalnya, baik atau buruk, ketika di dunia. Al-Quran menggambarkan suasana alam akhirat. Yang pertama, masing-masing manusia memikirkan dan mencemaskan nasibnya, sehingga hubungan kekeluargaan tidak ada lagi. Juga saling tegur sapa. Yang kedua, semua amal perbuatan manusia selama hidup di dunia ditimbang atau dihitung, dihisab.
Siapa yang lebih berat amal baiknya, ia beruntung dan masuk surga. Siapa yang punya timbangan amal baiknya, lebih berat amal buruknya, maka itulah orang merugi dan kekal di alam neraka. Semoga Allah menjadikan sisa umur kita yang membangun namanya dari hari kehidupan di dunia ini bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, memberi peluang, kemudahan dan aplikasi dalam mengukir sejarah peradaban manusia dengan tinta emas kebaikan dan kemuliaan, hingga keberkahan umur kita dirasakan oleh mereka yang terlahir sebagai generasi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.